Bagaimana rasanya memiliki kebebasan finansial sebelum usia 40 tahun? Bayangkan, tidak perlu khawatir tentang tagihan, tidak terjebak dalam rutinitas 9 to 5 atau pekerjaan kantor, dan memiliki waktu lebih untuk hal-hal yang kamu cintai. Bebas finansial bukan hanya soal memiliki uang dalam jumlah besar, tapi lebih kepada bagaimana kita mengelola uang, investasi, dan kebiasaan yang bisa memberikan kebebasan di masa depan. Di video kali ini, aku bakal bahas tentang langkah-langkah praktis yang bisa kamu ambil untuk mencapai kebebasan finansial sebelum usia 40 tahun. Mulai dari pengelolaan keuangan, mindset yang harus dibangun, hingga strategi investasi yang bisa mengubah hidupmu. Gak perlu takut atau bingung, karena setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini bisa jadi awal dari perubahan besar di masa depan. Siap untuk memulai perjalanan menuju kebebasan finansial? Ayo kita mulai! Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan untuk mencapai kebebasan finansial. 1. Buat rencana hidup. Tentukan tujuan yang ingin dicapai dan susun strategi untuk mencapainya. Tentukan angka spesifik yang ingin kamu capai untuk tabungan di usia 40. Apakah itu 1 miliar rupiah, 5 miliar rupiah, atau lebih? Semakin jelas targetnya, semakin mudah untuk menyusun rencana. Selain itu, tentukan berapa banyak uang yang dibutuhkan untuk mencapai kebebasan finansial, misalnya, pendapatan pasif yang menutupi biaya hidup bulanan. 2. Buat anggaran. Catat pemasukan dan pengeluaran untuk mengelola keuangan secara efisien. Buat anggaran bulanan. Catat semua pengeluaran dan lihat di mana kamu bisa menghemat. Pengeluaran terbesar biasanya adalah kebutuhan rumah tangga, transportasi, dan makan. Cobalah untuk mengurangi pengeluaran yang tidak penting atau bisa lebih efisien. Prinsip 50/30/20. Cobalah untuk membagi pendapatanmu dengan cara ini, 50% untuk kebutuhan, 30% untuk gaya hidup, dan 20% untuk tabungan dan investasi. Kamu bisa menyesuaikan proporsi ini tergantung pada tujuan finansialmu. Tidak, siapkan dana darurat. Siapkan dana khusus untuk kebutuhan mendadak atau darurat. Dana darurat sebaiknya berupa uang tunai yang mudah diakses dan disimpan di tempat yang aman. Tujuan utama dana darurat adalah agar kamu dapat menggunakannya segera jika terjadi situasi tak terduga. Beberapa bentuk dana darurat yang umum adalah rekening tabungan, deposito berjangka, rekening giro, reksadana pasar uang dan emas. 4. Sisihkan dana pensiun. Mulai sisihkan sedikit penghasilan untuk dana pensiun. Dana pensiun adalah sejumlah uang yang disisihkan dan dikelola untuk memastikan kamu tetap memiliki sumber pendapatan setelah tidak lagi aktif bekerja, misalnya setelah pensiun. Tujuan utamanya adalah untuk menyediakan cukup uang agar kamu bisa hidup nyaman dan mandiri secara finansial saat sudah tidak bekerja lagi. Dana pensiun ini bisa berasal dari beberapa sumber, baik itu program pensiun yang disediakan oleh perusahaan atau pemerintah, maupun yang kamu kelola sendiri melalui berbagai instrumen investasi. Jenis-jenis dana pensiun. Dana pensiun yang dikelola perusahaan atau pemerintah. Dana pensiun perusahaan, DPP, dan jaminan pensiun, JP, pemerintah. Dana pensiun pribadi, mandiri. Tabungan atau reksadana, kamu bisa menyisihkan sebagian pendapatan untuk diinvestasikan dalam bentuk tabungan atau reksadana yang dirancang untuk tujuan pensiun. Dan asuransi pensiun, beberapa perusahaan asuransi menawarkan produk asuransi yang memberikan perlindungan dan manfaat pensiun di masa depan. 5. Investasi. Mulailah berinvestasi sedini mungkin, misalnya dengan reksadana, emas, saham, deposito, tanah, dan surat negara. Kita dapat menggunakan investasi jangka panjang seperti 1. Saham dan obligasi. Banyak orang yang memilih untuk berinvestasi dalam saham, obligasi, atau instrumen keuangan lainnya sebagai cara untuk menumbuhkan dana pensiun mereka. Ini bisa memberikan imbal hasil yang lebih tinggi dalam jangka panjang, meskipun ada risiko. 2. Properti. Investasi di properti, baik rumah atau apartemen yang disewakan, juga menjadi pilihan populer sebagai sumber pendapatan pasif di masa pensiun. 6. Fokus pada aset aktif.
Aset aktif adalah aset yang dapat menghasilkan pendapatan secara langsung atau secara aktif digunakan untuk menghasilkan uang. Biasanya melalui aktivitas operasional atau investasi yang berkelanjutan. Contohnya, properti yang disewakan, bisnis atau usaha pribadi, saham yang memberikan dividen, investasi obligasi atau surat utang, royalti atau hak cipta, kendaraan yang digunakan untuk usaha. Contoh, mobil atau kendaraan lain yang disewakan atau digunakan dalam bisnis, misalnya transportasi atau pengantaran barang. 7. Hindari berhutang dan pahami kondisi finansial pribadi. Jangan meminjam uang dari orang lain, apalagi jika hanya untuk sesuatu yang kurang perlu, dan kenali keadaan finansial Anda sendiri. 8. Melunasi utang. Melunasi utang merupakan poin yang sangat penting. Jika utang tidak dikelola dengan baik, pembayaran bunga dan angsuran utang dapat membebani keuangan bulanan, mengurangi kemampuan untuk memenuhi kebutuhan lainnya. 9. Memulai gaya hidup sederhana dan hindari gaya hidup konsumtif. Mulailah gaya hidup sederhana. Salah satu cara cepat untuk meningkatkan tabungan adalah dengan menekan gaya hidup yang berlebihan. Jangan tergoda untuk meningkatkan pengeluaran hanya karena penghasilan meningkat. 10. Fokus pada kebahagiaan, bukan barang. Banyak orang yang terjebak dalam perangkap konsumsi dan merasa bahwa kebahagiaan datang dari membeli barang. Namun kebahagiaan sejati sering datang dari pengalaman atau pencapaian pribadi, bukan dari barang mewah. Itulah beberapa langkah yang bisa kamu mulai untuk mencapai kebebasan finansial sebelum usia 40 tahun. Ingat, perjalanan ini memang tidak mudah dan butuh konsistensi, tetapi dengan perencanaan yang tepat, disiplin, dan mindset yang benar, kamu pasti bisa mencapainya. Mulai sekarang, sisihkan waktu untuk merencanakan keuanganmu, mengatur prioritas, dan berinvestasi pada masa depan. Jangan takut untuk mengambil langkah pertama, karena setiap keputusan kecil yang kamu buat hari ini adalah investasi untuk kebebasanmu besok. Semoga kamu semakin termotivasi untuk mengejar tujuan finansialmu. Jangan lupa untuk terus belajar, terus berkembang, dan jadikan keuangan yang sehat sebagai bagian dari gaya hidupmu. Sampai jumpa di konten berikutnya, dan tetap semangat menuju kebebasan finansial.